mesikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Pembangunan daerah Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi tersebut merupakan inspirasi dari leluhur tetua Bali yang memberikan wejangan cara hidup kerama Bali menyatu dengan alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus sejalan seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus menghormati alam, alam ibarat orang tua. Oleh karena itu, hidup harus mengasihi alam. Gubernur Koster menyampaikan bahwa visi pemerintah Provinsi Bali tersebut dilaksanakan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan daerah Bali yang mencakup 3 aspek utama, yaitu alam, manusia atau krama, dan kebudayaan Bali. Tata cara kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara skala dan niskala bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber kesejahteraan, kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari Atma Kerti, penyucian jiwa, Segara Kerti, penyucian laut, Danu Kerti, penyucian sumber air, Wana Kerti, penyucian tumbuh-tumbuhan, Jagat Kerti, penyucian alam semesta, serta Jana Kerti, penyucian manusia. Tata cara kehidupan yang bersumber dari sistem nilai Satkerti itu merupakan warisan dari leluhur tetua Bali tentang cara memelihara, menjaga alam Bali beserta isinya yang bersifat khas, unik, indah, dan suci atau metaksu. Visi Nangun Satkerti Loka Bali diwujudkan melalui 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Misi yang khusus berkaitan dengan arah kebijakan dalam menjaga alam beserta isinya, yaitu memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya kerama Bali. Mengembangkan tatanan kehidupan kerama Bali secara skala niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti, yaitu Atma Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Segara Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan kerama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas, membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya branding Bali untuk memperkuat perekonomian kerama Bali. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten kota se-Bali, serta mengembangkan tatanan kehidupan kerama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah, dan bersih. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Salah satunya menerapkan kebijakan layanan kesehatan herbal tradisional Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali. Sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Gubernur Bali Wayan Koster menepati janjinya kepada para perajin minuman fermentasi khas Bali.
Koster meluncurkan Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali di Wantilan, Kertasaba, Rumah Jabatan Gubernur. Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Gubernur Koster bersama Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan latar belakang dikeluarkannya Pergub ini dikarenakan minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali. Minuman ini dilindungi, dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan, kemitraan usaha, promosi, dan branding, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan pendanaan. Gubernur Bali Wayan Koster telah membuat kebijakan terkait dengan tata kelola minuman Nusantara khas Bali. Nanti akan diatur bagaimana produksinya dan pemasarannya. Semua akan dikendalikan dengan baik, mengangkat budaya Bali menjadi terhormat, apalagi produk budaya lokal bernilai ekonomi tinggi kalau dikelola dengan baik. Tata untuk mengatur produk khas Bali dari hulu sampai hilir. Tuak Bali, Arab Bali, Gam Bali, produk artisanal dan produk yang lainnya. Saya kira ini satu produk baru sebagai basis ekonomi kerakyatan sesuai dengan kearifan lokal yang sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Karena dengan visi ini memang kita ingin mengangkat kearifan lokal Bali, termasuk di dalamnya kearifan lokal yang berkaitan dengan pangan. Betul, karena ditentukan di situ kalau membawa produk ini harus ada surat jalan dari kepala desa, kalau untuk pakar agama harus ada surat keterangan dari desa adat. Untuk pakar agama juga ada batasan jumlah yang dipakai. Kemudian juga harus ada koperasi yang menangani sehingga terkontrol. Jadi tidak bisa asal untuk membawanya dan produksinya. Jadi harus Menurut Koster, Pergub akan mengatur tentang pengolahan atau produksi serta penjualan arak Bali. Dengan demikian, para petani atau perajin arak tradisional Bali bisa mendapatkan payung hukum yang jelas serta wadah untuk mereka mengembangkan usahanya. Bagi masyarakat yang melaksanakan upacara keagamaan, dapat membeli brem atau arak Bali paling banyak 5 liter dengan menunjukkan surat keterangan dari bendesa adat. Semeton Bali Pirengang tembang puniki Niki wanta. Dengan hadirnya Pergub nomor 1 tahun 2020, hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi petani arak tradisional yang ada di Pulau Dewata. Koster ingin dibuatkan koperasi khusus para petani arak. Nantinya akan kembangkan menjadi industri karena arak tradisional Bali bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat. Bendesa Agung Majelis Utama Desa Adat Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan Gubernur Bali dengan meluncurkan Pergub nomor 1 tahun 2020 sehingga bisa menguntungkan semua pihak karena mekanisme sudah diatur. Harmonis pagedek pakunya. Yang ketiga, di Bali ini yang dilandasi oleh agama Hindu, kalau minum beralkohol itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah mabuknya. Ya, mabuk yang dilarang itu kan ada satripu, sadatatai, satrupimir itu mabuk, sehingga di situ kalau ukurannya pas menjadi obat. Kalau ukurannya berlebih Selain Sekda dan sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, juga hadir Dirjen Bea Cukai di Jakarta,
Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, NTT, dan Kepala BPOM. Perbekal Tri Eka Buana Kabupaten Karangasem, perbekal Desa Les Kabupaten Buleleng, perbekal Desa Labesari, Abang Kabupaten Karangasem, pengurus koperasi Bersama Sejahtera, perajin arak Desa Tri Eka Buana di Sidemen, pengurus koperasi pemasaran Bali Mula di Buleleng. Pergub ini terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. Bab 1 ketentuan umum 4 pasal, bab 2 perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan 2 pasal, bab 3 kemitraan usaha 6 pasal, bab 4 promosi dan branding 1 pasal, bab 5 pembinaan dan pengawasan 2 pasal, bab 6 peran serta masyarakat 1 pasal, bab 7 sanksi administratif 1 pasal, bab 8 pendanaan 1 pasal, dan bab 9 ketentuan penutup 1 pasal. Terkait dikeluarkannya Pergub Bali nomor 1 tahun 2020, diharapkan industri lokal arak Bali dapat menjadi sumber daya ekonomi Krama Bali yang mampu bersaing di pasar internasional. Gubernur Bali Wayan Koster berhasil memperjuangkan minuman tradisional khas Bali, yaitu arak dan berem, menjadi produk legal yang dilindungi dengan peraturan gubernur. Sebelumnya minuman arak termasuk dalam daftar investasi negatif yang diatur dalam peraturan presiden. Namun, berkat perjuangan gigih Gubernur Koster, arak Bali kini menjadi produk yang dilindungi keberadaannya secara hukum. Gubernur Koster menjelaskan latar belakang dikeluarkannya pergub ini adalah minuman fermentasi atau destilasi khas Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi keberadaannya. Selain itu, Gubernur Koster juga tengah berencana menjadikan arak Bali sebagai salah satu usade atau obat pencegah segala jenis penyakit, termasuk mencegah penularan COVID-19. Meskipun hal tersebut masih dalam tahap pengkajian pemerintah pusat, pemanfaatan dan pengembangan arak Bali sudah mulai diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Hal ini berpeluang membawa arak Bali ke dunia internasional yang nantinya diharapkan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya seperti sek dan soju. Bali iragama Terpilih menjadi gubernur, saya menginisiasi untuk membuat peraturan gubernur tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Astukare berkat doa dari para pengrajin dan petani arak, peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali ini bisa diwujudkan, bisa menjadi peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2020 yang diberlakukan tahun 2020 tahun ini. Dengan peraturan gubernur yang berlaku sekarang, maka para petani arak, perajin arak, pengolah arak itu telah memperoleh payung hukum di Provinsi Bali ini, sehingga dengan demikian tidak lagi para petani arak, pengrajin arak, pengolah arak itu menghadapi situasi yang menakutkan karena diuber oleh Pak Polisi. Dulu diuber oleh Pak Polisi, sekarang udah nggak lagi, sudah aman. Selain itu, penguatan dan pemberdayaan perajin arak Bali juga diwujudkan dalam hal tata kelola bahan baku, produksi, distribusi, serta pengendalian dan pengawasan dalam kegiatannya. Pembangunan standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas arak Bali penting dilakukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. yang indah alam Bali. Dumogi setatengah. Perajin arak di Desa Tri Eka Buana Sidemen Karangasem menyambut baik payung hukum Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi khas Bali. Berkat Pergub tersebut, para perajin arak memproduksi arak sesuai standar kualitas yang diharapkan dan kini menjadi lebih sejahtera.
Desa Eka Buana Sidemen Karangasem merupakan desa yang sejak dahulu memang dikenal sebagai produsen arak Bali. Terdapat 400 lebih warga yang berprofesi sebagai perajin arak. Arak di sini berbahan pokok tuak dari pohon kelapa. Sebelumnya, arak diproduksi dengan cara tradisional. Tuak yang dihasilkan dari bunga pohon kelapa dikumpulkan kemudian disuling dengan peralatan tradisional yang membutuhkan waktu dan tenaga. Selain itu, hasil produksi tidak maksimal dan tidak memenuhi standar kualitas sesuai peraturan. Namun kini berkat binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali dan payung hukum Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi khas Bali, para perajin arak di Desa Tri Eka Buana Sidemen bisa bergembira dan mulai merasakan manfaat maksimal dari profesi sebagai perajin arak. Berkat keberadaan alat destilasi modern namun sederhana, kini arak produksi desa ini memiliki standar kualitasnya yang semakin baik dan sesuai standar industri. Arak pun tidak kalah dengan minuman beralkohol impor. Hal yang paling penting telah memenuhi standar kualitas. Nomor 1 tahun 2020, sehingga masyarakat bisa mudah-mudahan sejahtera. Nanti di sini ada empat. Yang pertama petani, koperasi, produsen, dan distributor. Nanti petani membawa koperasi itu fungsinya adalah mengumpulkan arak yang seperti di sini arak Tri Eka Buana, mengumpulkan arak Tri Eka Buana, terus melalui kesepakatan MOU dengan produsen. Nanti petani ini salah satu produsen ya di Bali. Nanti kesepakatan harga mungkin. Manda jagat Bali, gemari Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Iwayan Mardiana mengatakan, dengan alat destilasi modern ini diharapkan para petani bisa menghasilkan arak yang sesuai standar. Harganya pun terdongkrak dan otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan perajin arak. Perekonomian desa bisa turut meningkat dan masyarakat tidak perlu mencari pekerjaan ke kota. Manda suci. Destilasi ini sudah dilakukan di Desa Tri Eka Buana yang dikelola oleh para pengrajin arak, di mana para pengrajin arak ini yang jumlahnya hampir 400 orang kita wadahi dalam bentuk koperasi, namanya Koperasi Padat KBS Desa Tri Eka Buana. Diharapkan ke depan hasil para pengrajin arak yang ada di Desa Tri Eka Buana ini dengan alat yang dihasilkan oleh Profesor Gegel mempunyai standar kualitas yang baik. Yang selama ini dengan menggunakan cara tradisional, di mana standar kualitas araknya belum itu terbaik, jadi masih kadar alkoholnya masih rendah, berkisar antara 25 sampai 30%. Dengan alat yang baru ini diharapkan kadar kualitas daripada alkohol makin meningkat menjadi 40%. Nah, demikian juga harganya yang tadinya kalau dengan alat tradisional harga rata-rata per liter arak yang dijual oleh para pengrajin itu adalah Rp25.000. Diharapkan dengan alat ini para pengrajin menjual araknya kepada koperasi dengan harga Rp50.000. Sesuai Pergub nomor 1 tahun 2020, para petani arak wajib menghimpun diri dalam sebuah koperasi dan semua hasil produksi mereka akan didistribusikan kepada pihak industri untuk dipasarkan. Bali, iragama sikian. Sementara itu, pandemi COVID-19 menimbulkan kecemasan di masyarakat luas. Menyikapi hal ini, pemerintah Provinsi Bali mengklaim memiliki ramuan yang dapat menyembuhkan OTG positif corona dengan tingkat keberhasilan yang mencapai 90%. Di sela-sela agenda kunjungan kerja di Jembrana, dalam pidatonya, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan resep ramuan khusus untuk mengobati OTG positif COVID-19. Menurutnya, pihaknya telah melakukan penelitian bersama peneliti dari USADE Barak Bali, Gelgel Wirasuta.
mengenai keampuhan ramuan tersebut dan telah diuji cobakan kepada pasien karantina dengan persentase kesembuhan hingga 90%. Gubernur Koster menjelaskan ramuan tersebut adalah ramuan yang terbuat dari hasil penyulingan arak Bali yang dicampur dengan daun jeruk purut dan minyak kayu putih untuk kemudian diberikan kepada pasien corona dengan metode dihirup dalam terapinya menggunakan alat nebulizer. Hasil terapi ini menunjukkan tingkat kesembuhan lebih cepat hingga mencapai 90% dalam kurun waktu 1 minggu. Gubernur Koster juga mengklaim terapi arak Bali ini telah diuji cobakan pada 19 sampel dan hasilnya sebanyak 15 sampel pasien sembuh dalam waktu yang bersamaan. Yang masuk ke Bali dari luar miras juga. Ada ini macam-macam, ya kan? Itu boleh masuk ke sini. Tapi masa yang tumbuh dari alamnya Bali digeluti oleh masyarakat Bali dijadikan daftar negatif investasi. Ini benar-benar satu sistem dengan regulasi yang tidak adil, gitu menurut saya. Nggak adil. Saya sebagai orang yang berpengalaman di DPR membuat regulasi, ini regulasi yang tidak adil. Karena itu saya langsung menulis surat kepada Menteri Perindustrian untuk merevisi Perpres ini. Saya tulis surat kepada Menteri Perindustrian dan saya tembuskan kepada Menko Perekonomian. Kebetulan ada sahabat saya Pak Ses Menko, Pak Susi. Jadi supaya direvisi nih Perpres. Nah di dalam proses prinsipnya setuju revisi Perpres, setuju. Lantas datang putusan dari Kementerian Perindustrian, Dirjen Industri Agro datang ketemu saya, menyampaikan Pak, prinsipnya setuju Perpres ini direvisi, cuma butuh waktu lama ya, karena melibatkan sejumlah kementerian, menyamakan persepsinya perlu waktu. Jadi ini kira-kira lama Pak. Itu saya sampai hubungi juga Pak Susi, beliau menjanjikan oke, yang nangani Deputi 4 di Menko Perekonomian. Nah, sambil menunggu Perpres ini berjalan perubahannya, dikasih jalan keluar, Bapak bisa buat regulasi untuk kepentingan yang ini Pak, yang lokal Bali ini. Diberilah judul yang ini, namanya Tata Kelola Minuman Fermentasi dan atau Destilasi Khas Bali. Dengan terapi ramuan ini, Gubernur Koster juga mengungkapkan melewati metode terapi ramuan arak Bali ini, pihaknya optimis tingkat kesembuhan akan meningkat jika treatment ini terus dilakukan pada keseluruhan angka positif COVID-19 di Provinsi Bali. Namun sakit lo ke Bali. Sementara itu, upaya Gubernur Bali Wayan Koster untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan membuahkan hasil. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang ditetapkan pada 2 Februari 2021, minuman arak Bali, Brem Bali, dan Tuak Bali bisa diproduksi dan dikembangkan sebagai sebuah usaha yang sah. Gubernur Koster di ruang rapat Gedung Gajah Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha menjelaskan Perpres nomor 10 tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 memiliki ketentuan yang mengubah pasal 12 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 dengan menetapkan minuman beralkohol tidak merupakan bidang usaha tertutup penanaman modal. Tindak lanjut perubahan pasal tersebut tertuang dalam lampiran 3 angka 31, 32, dan 33 Perpres nomor 10 tahun 2021 yang menetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur,
dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Ini merupakan respon atas upaya Gubernur Bali melalui Surat Gubernur Bali nomor 530/2520/IND/Disdagprin tanggal 24 April 2019 perihal permohonan fasilitas revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali terkait Perpres nomor 39 tahun 2014. Pemerintah Provinsi Bali pada 29 Januari 2020 telah memberlakukan Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas, serta kesejahteraan kerama Bali. Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Januari 2020 memperlakukan Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas serta kesejahteraan kaum Bali. Maka dengan terbitnya Perpres nomor 10 tahun 2021, izin usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, yakni tuak Bali, berbali, arak Bali, produk artisanal dan arak atau berat untuk upacara keagamaan menjadi sangat terbuka untuk dikembangkan oleh kerama Bali. Jadi legal untuk dikembangkan. Oleh karena itu, Gubernur Bali akan mengambil kebijakan dalam pengembangan usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali melalui industri kecil dan menengah IKM berbasis kerakyatan di sentra-sentra perajin arak. Penguatannya dilakukan dengan koperasi atau UMKM sehingga usaha rakyat ini dapat difasilitasi melalui akses permodalan, pendampingan mutu, kemasan, branding, dan pasar. Sementara itu untuk menjaga proses fermentasi dan atau destilasi khas Bali yang sudah dilakukan secara tradisional dan turun-temurun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap minuman tradisional Bali, maka praktek-praktek proses produksi yang tidak sesuai dengan proses secara tradisional akan dilarang. Gubernur Bali atas nama pemerintah dan kerama Bali juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah menerbitkan Perpres nomor 10 tahun 2021. Perpres ini memperkuat keberadaan Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Bali Iragama.